Yo guys, paslon nomor urut 1 nggak akan bisa menang. Karena apa? Karena IKN. Ini menurut opini pribadi ya. Menurutku nih, pencalonan 3 paslon, segala debat, segala apapun, gimmick-gimmick, isu-isu yang ada itu cuman settingan dari orang-orang atas. Sampai beberapa hari kemarin tuh aku berubah pandangan. Aku cerita dikit, beberapa hari kemarin, masih awal Januari, aku habis ke IKN. Dan di IKN itu pembangunan tuh masih benar-benar masif banget. Terutama pembangunan Istana Presiden ya, itu sudah kelihatan bentuknya. Dan info di internet pun sudah banyak tuh, investor-investor yang sudah masuk, yang sudah komit. Nilainya tuh 40 triliun. Itu masih tahap 1 ya, koreksi kalau salah. Dan investor-investornya tuh sudah nyatakan sikap dan komit mau ikut membangun di IKN. Nih, investornya tuh ya, caranya di internet tuh ada Agung Sedayu, Salim, Astra, Sinarmas, banyak. Belum lagi yang instrumen negara kayak TNI Polri, Kejaksaan, DPR, yang lain-lain lah. Yang mana jelas mereka tuh ngejar untuk 17 Agustus, upacara di Istana Negara IKN. Nah, terus tanggal 14 Februari besok itu ada pemilu. Yang mana 3 calon ini ada calon nomor 1 yang ngusung perubahan, tidak meneruskan IKN, atau yang sudah ada ya udah dimanfaatkan semaksimalnya aja. Tapi ibu kotanya tetap di Jakarta. Tapi ini sampai Januari kemarin tuh pembangunan masih kenceng loh bro. Itu gimana tuh? Ambil yang paling dekat gini deh. Kemarin ada investor dari Balikpapan, PT Wulandari apa gitu yang punya BSB kalau nggak salah ya. Itu dia invest 3 triliun. 3 triliun itu 3.000 miliar bro. Gede banget. Orang yang di level bisa nginvest triliunan, hitung-hitungan itu bukan yang sebulan, 2 bulan, 1-2 tahun balik modal, tapi yang sampai 15-20 tahun balik modal. Dan ini ada capres nomor 1 itu mengusung nggak akan melanjutkan IKN. Dan Februari besok pemilunya gitu, pemilihannya. Dan IKN Januari masih kenceng banget ngejar yang 17 Agustus. Tapi di Februari ini ada yang bakalan jadi presiden baru nih, yang ada kemungkinan nomor 1 jadi dan nggak akan melanjutkan IKN. Itu gimana bro? Investor swasta yang besar-besar triliunan itu kan nggak mungkin kan masukin uang, gelontorin uang dari tempat nol, itu hutan loh, dari hutan sampai nanti jadi ada pusat pemerintahan. Di situ ada hotel, ada mall, ada apa-apa yang mereka bangun, yang swasta. Nggak mungkin nggak mikirkan resiko jangka panjang. Di Februari ada muncul presiden baru yang nggak akan melanjutkan IKN. Normalnya nih dari masyarakat biasa kayak aku nih, paling nggak ngeliat dulu lah hasilnya gimana, kelanjutannya gimana, programnya gimana, presiden yang baru ikut invest di situ. Balik lagi, kesampingkan dulu yang swasta. Ini yang instrumen negara, BUMN, DPR, Kejaksaan atau apa-apa, Polri, TNI. Januari masih pembangunan sekencang itu untuk ngejar yang Agustus. Tujuan presiden untuk upacara di situ. Februari ada pemilu, nanti ada presiden baru yang kemungkinan 01. Ini gimana nih prosesnya nih? Presiden yang menjabat sekarang, nanti dia pensiunnya kan di Oktober ya, masih lama. Februari ini sudah ada nanti yang muncul calon presiden baru yang dipilih rakyat. Kalau ternyata 01 yang jadi, ini pembangunan dari Januari yang sampai nanti ini kenceng ini, kelanjutan kesini gimana nih? Apa mereka bakalan ngelanjutin, bimbang atau gimana tuh? Karena satu sisi mereka tetap harus taat perintah, ikut tujuan presiden yang menjabat sekarang itu Pak Jokowi untuk yang 17 Agustus. Berarti otomatis pembangunannya juga mereka ya masih tetap. Tapi kan sudah jelas nih, ada yang bakal ngejabat baru lagi yang nggak bakal ngelanjutin IKN di Oktober. Itu gimana tuh bimbangnya tuh? Itu resiko kan? Makanya aku pikir balik lagi ke investor swasta yang kayak mungkin Wulandari tadi yang dari BSB itu, kayaknya nggak mungkin deh kalau dia mau invest dan tahu bakal kejadian beberapa tahun ini seperti apa, dan dia sudah komit di awal sama investor yang lain-lain juga kayak Sinarmas, Astra. Itu udah level nasional yang nguasain ekonomi lah ya. Nggak mungkin kalau mereka nggak ada jaminan dan berani komit di awal sebelum ada menghasilkan siapa yang jadi presiden baru. Iya kan? Makanya aku mikir kayaknya ini settingan aja deh sama orang-orang atas
tiga paslon ini, yang kayaknya nomor satu itu nggak bakalan mungkin jadi. Yang bakalan lanjut itu ya nomor 2 atau nomor 3 yang melanjutkan program pemerintah. Ini sama aja kayak 01 itu versus negara. Apalagi presiden, walaupun nanti Oktober sudah selesai, tapi selama sampai Oktober dia punya power dong. Dia punya segala kekuatan negara tuh. Menyelesaikan tujuan dia selagi dia memimpin. Iya kan? Sampai kemarin nih ya, ada infonya 01 sama 03 itu mau bergabung. Ya kan? Ini menarik nggak sih? Ini skenario ini masih masuk dalam hitungannya orang-orang atas tadi nggak ya? Aku kepikiran nih. Kalau sampai jadi 2 putaran, wah ini seru sih. Tapi apa ini juga masih masuk skenarionya orang-orang atas? Kita nggak tahu.